Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renald Hendra Prima Wardana dari kelas 6C Teknik Sipil dengan nomor mahasiswa 236400017. Saya akan mempresentasikan laporan survei lalu lintas untuk tugas proyek rekayasa lalu lintas. Berikut daftar isi dari laporan survei saya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup dan rekomendasi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pertumbuhan kota dan lalu lintas. Pertumbuhan penduduk Semarang sejalan dengan peningkatan intensitas lalu lintas. Alih fungsi lahan dan metropolitan mendorong lonjakan volume kendaraan. Koridor Jalan Brigjen Sudiarto. Perpaduan arus dalam kota dan antar kota Semarang-Demak. Kemacetan timbul akibat beban lalu lintas mendekati kapasitas maksimal. Hambatan samping seperti parkir liar dan PKL memperburuk kapasitas jalan. Urgensi penelitian ini, pertama, evaluasi kinerja jalan pada jam puncak, lalu penyediaan data dasar untuk kebijakan transportasi yang lebih baik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dari survei ini, yang pertama, untuk rumusan masalah, 1. Bagaimana kondisi volume lalu lintas pada ruas Jalan Brigjen Sudiarto? Yang kedua, berapa besar kapasitas jalan berdasarkan PKJI 2023? Yang ketiga, bagaimana kinerja jalan dari sisi DS dan LOS? Keempat, upaya apa yang dapat meningkatkan kinerja jalan? Untuk tujuan penelitian, 1. Menganalisis volume lalu lintas Jalan Brigjen Sudiarto. Yang kedua, menghitung kapasitas jalan berdasarkan PKJI 2023. Yang ketiga, menentukan DS dan LOS. Yang keempat, memberikan rekomendasi peningkatan kinerja jalan. Manfaat penelitian, ada 4 manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama teoritis, praktis, masyarakat, dan community. Untuk teoritis, terdiri dari kontribusi ilmu transportasi, referensi penelitian selanjutnya, dan penguatan metode PKJI 2023. Untuk manfaat praktis, yaitu informasi kinerja aktual jalan, dasar kebijakan, pengaturan lalu lintas, dan rekomendasi peningkatan kapasitas. Untuk manfaat bagi masyarakat, yaitu kelancaran dan efisiensi waktu tempuh, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, lalu dukungan aktivitas ekonomi. Dan manfaat bagi peneliti yaitu wawasan analisis kinerja jalan dan kemampuan pengolahan data lalu lintas. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian lalu lintas dan karakteristik. Jalur lalu lintas adalah keseluruhan area pergerakan yang didedikasikan untuk pergerakan kendaraan yang terbagi atas lajur-lajur searah. Karakteristik seperti arus, kecepatan, dan kerapatan. Mikroskopik pada arus yaitu waktu antara, dan makroskopik pada arus yaitu tingkat arus. Untuk kecepatan, mikroskopiknya adalah kecepatan individu dan makroskopiknya adalah kecepatan rata-rata. Untuk kerapatan, mikroskopiknya adalah jarak antara dan makroskopiknya adalah tingkat kerapatan. Lebar lajur ideal berdasarkan MKJI 1997. Arteri kelas 1, lebar jalur yang ideal adalah 3,75 meter. Arteri kelas 2 dan 3A adalah 3,50 meter. Kolektor 3A, 3B adalah 3 meter, dan jalan lokal adalah 3C, lebar jalur idealnya adalah 3 meter. Kecepatan arus bebas, free flow speed. Kecepatan pada kondisi arus 0, Q sama dengan 0 digunakan
sebagai ukuran utama kinerja segmen jalan. Rumus umumnya adalah kecepatan arus bebas lapangan sama dengan dalam kurung kecepatan arus bebas dasar ditambah faktor penyesuaian lebar jalan kurung tutup dikali faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan dikali faktor penyesuaian ukuran kota. Kapasitas jalan dan derajat kejenuhan. Kapasitas jalan berdasarkan PKJI 2023 adalah dengan rumus kapasitas jalan sama dengan kapasitas dasar segmen dikali faktor penyesuaian lebar jalur dikali faktor koreksi pemisah arah dikali faktor koreksi hambatan samping dikali faktor koreksi ukuran kota. Dengan DS sama dengan Q kali C dan LS adalah V kali C. Indeks tingkat pelayanan atau level of service. Rasio V per C. Loss A dengan rasio V per C 0 sampai 0,20 maksud saya dengan karakteristik arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi. Untuk loss B dengan rasio V per C 0,20 sampai 0,44 dengan karakteristik arus stabil, pengemudi masih bisa memilih kecepatan. Untuk loss C 0,45 sampai 0,74 dengan karakteristik arus stabil tetapi kecepatan mulai dibatasi. Untuk loss D dengan rasio V per C 0,75 sampai 0,84 dengan karakteristik aliran tidak menentu, kecepatan berubah dan mendekati kapasitas. Untuk loss E dengan rasio V per C 0,85 sampai 1,0 dengan karakteristik aliran tidak stabil dan mulai terjadi kemacetan. Untuk loss F dengan rasio V per C lebih dari 1,00 dengan karakteristik aliran terhambat, kemacetan panjang dalam waktu yang lama. Perencanaan kondisi lalu lintas. Proyeksi pertumbuhan lalu lintas menggunakan formula bunga majemuk, yaitu dengan rumus LHR tahun ke N sama dengan LHR tahun awal dikali dalam kurung 1 ditambah faktor pertumbuhan lalu lintas kurung tutup dibangkitkan dengan umur rencana. Bab 3 metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Ruas Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Item segmen pengamatan kurang lebih 485 meter. Tipe jalan 6 jalur 2 arah terbagi 6/2 D. Kota Semarang. Tanggal survei Senin 27 April 2026. Waktu survei pukul 3 sampai 6 sore hari. Interval pencatatan 15 menit dengan kondisi cuaca yang cerah. Jenis data dan metode survei. Untuk data dan metode survei ada 4 jenis, yaitu data primer, data sekunder, data teknis, dan data non-teknis. Pada data primer terdiri dari 1. Survei arus lalu lintas. Yang kedua, survei kecepatan kendaraan. Ketiga, inventarisasi geometrik jalan. Yang keempat, survei hambatan samping. Untuk data sekunder, data terdiri dari 1. Data geometrik Dinas Perhubungan Kota Semarang. Yang kedua, data kependudukan. Yang ketiga, literatur dan studi terdahulu. Yang keempat, PKJI 2023 dan MKJI 1997. Untuk data teknis terdiri dari 1. Peta dan jaringan jalan. Yang kedua, geometrik jalan dan simpang. Yang ketiga, data geografis dan lalu lintas. Data non-teknis yang terdiri dari pengembangan kawasan dan kondisi sosial ekonomi wilayah. Peralatan survei.
Untuk pengukuran geometri jalan menggunakan formula survei geometrik dan meteran untuk mengukur lebar jalur, bahu jalan, dan median. Pengukuran jumlah kendaraan menggunakan formula survei traffic counting, handphone dengan aplikasi traffic counter, dan stopwatch. Pengukuran kecepatan menggunakan stopwatch, formula survei kecepatan, dan juga laptop untuk mengolah dan analisis data. Berikut rumus-rumus yang digunakan untuk metode analisis data. Yang terdiri dari kecepatan arus bebas, FV sama dengan FV 0 ditambah FV W dikali FFVSF dikali FFVCS. Untuk volume lalu lintas menggunakan QSMP sama dengan LV dikali IMP ditambah HV dikali IMP ditambah MC dikali IMP. Untuk kapasitas jalan yaitu C dikali CO, C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSV SF dan dikali FCCS. Untuk derajat kejenuhan DS sama dengan U per C. Untuk level of service atau loss sama dengan V per C yang terdiri dari klasifikasi A sampai F tadi. Untuk proyeksi lalu lintas menggunakan LHRN sama dengan LHR0 dikali 1 ditambah I belum tutup pangkat N dengan N sama dengan 5 dan 10 tahun. Tahap 4 hasil dan pembahasan. Data geometrik jalan Brigjen Sudiarto. Tipe jalan 6/2D atau 6 jalur 2 arah terbagi. Model arus 2 arah. Lebar jalan total adalah 15,50 meter. Jumlah lajur per jalur adalah 3 lajur. Lebar per lajur adalah 2,5 meter. Lebar per jalur adalah 7,50 meter. Lebar jalur efektif 2 arah 15 meter. Median 0,50 meter. Trotoar kiri dan kanan 0,50 meter. Hambatan samping rendah. Parkir on-street tidak ada. Jenis perlintasan aspal, marka jalan baik. Hasil survei volume lalu lintas pada tanggal 27 April 2026. Untuk periode jam 3 sampai jam 4 sore, MC-nya adalah 4.805, LV 2.240, HV 152 dengan total SMP per jam adalah 4.359,6. Untuk jam 4 hingga jam 5 sore, MC-nya adalah 6,45, LV-nya 2.448, HV 2004 dengan total 5.131,2. Untuk periode pukul 5 sore sampai 6 sore, MC-nya 5.590, LV 2.496, HV 2.214 dengan total 5.010,2. Dan total keseluruhan dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, MC-nya adalah 16.440 dengan LV 7.184, HV 570 dengan total 14.501. Berikut ada data grafik pada hasil survei volume lalu lintas pada tanggal 27 April. Dan komposisi kendaraan pada jam puncak yaitu kendaraan ringan 7.184 SMP atau sekitar 50% dari volume kendaraan yang ada, dengan kendaraan motor sepeda motor dengan total 6.576 SMP atau sekitar 45% dari volume kendaraan yang ada, dengan HV atau kendaraan berat 741 SMP atau sekitar 5% pada volume kendaraan yang ada. Analisis kecepatan lalu lintas arus bebas berdasarkan NKJI 1997, tipe jalan 6/2D atau 6 lajur 2 arah terbagi. Parameter
Untuk nilai FV0 adalah 60 km per jam. Keterangan kecepatan arus bebas 6/2D LV. FVW kurang lebih plus 5 km per jam, penyesuaian lebar jalan efektif. FFVSF 0,92, hambatan samping rendah, jarak kerap 0,5 meter. FVCS adalah 1, Kota Semarang dengan penduduk sekitar 1,702 juta jiwa, dan rumusnya adalah FV sama dengan 60 tambah 5 dikali 0,92 kali 1 dengan sama dengan 65 dikali 0,92 sama dengan 59,8 km per jam. Maka kecepatan arus bebasnya adalah 59,8 km per jam. Untuk analisis kapasitas jalan menggunakan metode PKJI 2023, jalan perkotaan tipe 6/2D, nilai CO-nya adalah 9.900, nilai FCW 6,48, FCSP-nya 1, FCSF-nya 0,94, dan FCCS-nya 1. Dan kapasitas jalannya adalah 9.900 dikali 60,48 dikali 1 dikali 0,94 dikali 1 didapat sekitar 60.302,88 SMP per jam. Itu adalah kapasitas jalan yang terjadi saat penelitian. Derajat kejenuhan dan level of service. Perhitungan derajat kejenuhan dan level of service. Volume atau Q adalah 14.501, kapasitas 60.302,88, maka derajat kejenuhannya adalah 14.501 dibagi 60.302,88 atau sama dengan 0,241. Dan untuk LOS 14.501 dibagi 60,302,88 sama dengan 0,241. Maka didapat derajat kejenuhannya adalah 0,241 dengan LOS sama dengan B, rasionya V per C sama dengan 0,20 sampai 0,40. Interpretasi hasil level of service B. Los B arus stabil, kecepatan kendaraan sedikit dibatasi oleh kondisi lalu lintas, namun pengemudi tetap memiliki kebebasan dalam memilih kecepatan dan lajur yang digunakan. Kondisi positif saat ini pada tahun 2026, jalan masih mampu menampung arus lalu lintas tanpa tekanan signifikan. Kepadatan lalu lintas rendah, hambatan samping belum mempengaruhi kecepatan secara drastis. Pengemudi masih nyaman dan dapat bermanfaat dengan baik. Potensi masalah ke depan, dengan pertumbuhan 10% per tahun, volume akan meningkatkan signifikan dalam 5-10 tahun ke depan. Risiko penurunan ke loss D atau E apabila tidak ada intervensi pengelolaan lalu lintas. Berikut proyeksi kondisi lalu lintas 5 dan 10 tahun ke depan. Dengan tahun 2026, volume pada 14.501 atau status aman di B, dengan DS atau V 0,241 loss B. Pada tahun 2031 atau 5 tahun ke depan, dengan peningkatan sekitar 10%, volumenya meningkat menjadi 23.554 dengan DS 0,387, tetap masih loss B tetapi dengan status perlu perhatian. Tahun 2036 atau 10 tahun mendatang, dengan pertumbuhan 10%, volume yang didapat meningkat menjadi 37.612 dengan DS 0,624 dan sudah memasuki ke loss C dengan status yang kritis. Penutup, kesimpulannya adalah volume lalu lintas yang didapat adalah 14.501 SMP per jam, kapasitas jalan 60.302,88 SMP per jam,
derajat kejenuhan atau DS 0,81, level of service atau LOSB, atau loss mendapatkan di LOSB, dan proyeksi 10 tahun mendatang adalah 3.000 dengan volume 37.612 SMP per jam. Rekomendasi dan saran adalah penertiban hambatan samping seperti tertibkan parkir liar, PKL, dan kendaraan berhenti di badan jalan. Manajemen lalu lintas, optimalkan waktu sinyal apil, lalu terapkan rekayasa satu arah pada jam puncak. Peningkatan kapasitas, pertimbangan pelebaran jalur, penambahan jalur, dan pembangunan jalur alternatif jangka panjang. Pengembangan transportasi umum, meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum untuk mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi. Penelitian lanjutan, survei multi hari, analisis tundaan dan antrian, serta kajian dampak lingkungan yang lebih komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.